2 bulan yang lalu, saya dapat kabar pada suatu sore itu 2 bulan yang lalu, tiba-tiba saya ditelepon sama kakak saya, bilang ini kenapa ya? Oh, mama nggak bisa jalan gitu, jalannya terhuyung-huyung kayak begitu kan. Loh, kenapa? Aku bilang gitu, nggak tahu, tiba-tiba seperti itu gitu kan. Coba suruh duduk dulu, suruh tenang gitu. Nggak tahu ditanyain apa-apa juga nggak mau ngomong mama. Ternyata mau ngomong tapi nggak bisa ngomong. Mama saya itu disuruh minum gitu, minum gitu. Waktu dikasih minum, nggak bisa minum juga, airnya tumpah-tumpah gitu. Jadi kaget nih, wah ini jangan-jangan gitu kan. Wah ini jangan-jangan something wrong dengan pembuluh darahnya. Kemudian saya bilang sama kakakku, sebaiknya segera telepon ke rumah sakit, cari ambulan, cari tahu ini kayaknya mama ada sesuatu nih di pembuluh darahnya gitu. Ambulan itu datang 3 orang gitu kan, dicek ini, wah kayaknya mamanya stroke katanya gitu kan. Oke lah segera coba dibawa ke ICU lah gitu kan, dilakukan pengetesan atau diagnosa lebih jauh begitu kan. Keesokan pagi akhirnya mama didiamkan aja begitu ICU itu. Besok paginya baru kemudian keluar itu beberapa hasil gitu ya. Dilakukan MRI apa segala kayak gitu. Tahu ternyata di pembuluh darah otaknya ini terjadi penyumbatan. Tepatnya sih kata dokternya penggumpalan darah gitu kan. Ya dokter bilang ya nggak bisa dilakukan apa-apa sih, ini cuma kita coba upayakan begitu kan. Nah ini mama nggak bisa menelan gitu, nggak bisa menelan dan nggak bisa bersuara karena ternyata penggumpalan di otaknya ini menyerang syaraf yang ada di daerah leher ini ya. Ini membuat pita suaranya kaku, nelen jadi nggak bisa. Oke. Akhirnya ya waktu itu saya juga bingung gimana ya, dokter bilang ini ya mau nggak mau terpaksa harus di NGT itu kan, nasogastrik, nanti masukkan selang ke hidungnya supaya bisa masuklah makanan itu gitu. Oke. Ternyata ya mama nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa ngomong, badannya lemes, ngelihat saya juga cuman gitu aja gitu kan. Karena ya dokternya juga bilang ya ini hanya bisa dikasih perawatan gitu aja sih, obatnya juga nggak bisa, itu mau tindakan apa kalau di otak juga udah terlalu tua, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nggak, kita belum mengenal Lingsu ya, belum mengenal apa-apa, jadi kita tetap berupaya supaya dokternya, dok berikan perawatan terbaik buat mama ini gimana gitu kan. Dan ternyata setelah dites lagi, jantungnya mama itu juga lemah ternyata. Wah, Oke. kita kaget. Lemah jantung itu kan harusnya ada 2 otot besar ya yang saling bekerja sama untuk memompa gitu kan. Ternyata yang bagian salah satu sisinya ini udah nggak berfungsi yang ini cuma satu aja begini. Wah, jadi kerjanya jadi dokter bilang, nah ini sebenarnya asal muasalnya. Memompa darahnya ini lemah, otomatis distribusi darah ke seluruh tubuh itu nggak karu-karuan. Akhirnya terjadilah penggumpalan di otak itu, begitu dokternya ngomong. Yang itu kan kakak saya bilang, ini kalau harus disonde dok, bisa berapa lama dok? Wah dokter, kalau itu yang bisa jawab cuma yang di atas. Kalau mau hari ini ya hari ini dilepas ya bisa, bilang gitu. Tapi kalau ya bisa seumur hidup. Selangnya harus diganti 2 minggu sekali. Sampai akhirnya lah, singkat cerita setelah dirawat hampir 2 minggu, dokternya udah bilang, udah sebaiknya mama rawat jalan aja lah gitu kan, dibawa pulang karena usianya yang udah training bagaimana kayak gitu. Ya oke lah, akhirnya dibawa pulang. Setelah dibawa pulang sekian saat, wah kalau urusan pembuluh darah harusnya kasih angkung gitu. Kamu cari angkung aja, bilang sama kakakku, cari angkung gitu kan, ke Sinsek gitu. Nah waktu mau beli angkung, untungnya Sinsanya itu tanya gitu, tensi mamamu berapa? Wah tensinya memang nggak tinggi, hanya di kisaran 80, bawahnya itu bisa 50, kadang 50 ke bawah gitu kan. Wah Sinsanya kaget, oh itu mah rendah banget, saya nggak berani kasih angkung kalau tensinya segitu. Karena angkung ini obat keras dia bilang gitu, termasuk kategorinya. Ya udahlah kita pasrah aja deh gitu, sampai suatu hari, wah ini ada Lingce katanya gitu kan, ini juga pengobatan herbal, alternatif gitu kan. Oh coba-coba kita tanya deh gitu, kita wah Lingce nih kebetulan, ya aku baca gitu, aku pelajarin gitu, apa sih Lingce ini? Oh dari pabrik Shuanghe, oh Shuanghe di Taiwan ini. Wah perusahaannya gede juga ya, cukup bonafit, dia punya budidaya, punya lab apa segala, udah 35 tahun gitu kan. Ya ternyata Lingce ini satu sifatnya itu tidak toksik, ya tidak apa-apa gitu dikonsumsi untuk long term gitu kayaknya. Aku baca juga kan literaturnya, wah disebutnya ini Xianchao. Itu kurang lebih kayak tanaman dewa gitu kan ya. Cuma kalau sudah buntu kita hanya bisa bertekuk lutut dan
memohon sama yang di Berdoa atas ya. kan gitu Pak Ari ya. Ini Iya. kira-kira ada formula apa? Dikasihlah formula. Nah, formulanya ini saya kasih nih gambarnya di atas. Kelihatan nggak? White Oke. itu YKB apa pollen nih ya. Tiga formula Oke. ini. Mama dikasih deh itu. Gimana dong itu? Ya udah Nah, disuapin aja pelan-pelan pakai air hangat coba gitu kan. Kita coba disuapin gitu ya. Itu ternyata setelah 3 hari tiba-tiba bisa duduk sendiri gitu dari posisi tidur gitu. Duduk sendiri tanpa bantuan kan padahal sudah tahu sendiri ya sakit kayak begitu lemes apa udah apa-apa pokoknya mau 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 apa buang air kecil buang air besar ya udah di tempat tidur aja karena udah dikasih pampers gede sana tiba-tiba suatu hari lo kok udah bisa duduk gitu lo kok duduk itu sampai suatu berapa hari kemudian ya waktu di luar pengawasannya siapa-siapa tiba-tiba itu sondenya itu ditarik loh sendiri selangnya itu ya. ditarik sendiri sama mamaku ditarik gitu kan sampai kaget semua gitu kan loh sondenya kok nggak ada wah sempet chaos sejenak lah waktu itu gimana sih ternyata kayaknya mama itu mau ngomong kayaknya saya udah bisa nelen gitu loh capek pakai ini capek pakai ginian ini gitu jadi dia udah capek dilepas minum air sendiri tanya bisa nelen ya tetap dilanjutkan ya konsumsi lingsunya begitu bisa nelen sendiri waduh istilahnya puji Tuhan alhamdulillah kayak begitu kan kayaknya jawaban kita doa kita terjawab gitu mama dikasih tahu gitu kan mah tahu nggak kenapa mama bisa berdiri gara-gara minum ini mah dikasihnya itu kasih lince gitu kan oh lince aku tahu banget lince memang bagus tuh sejak dikasih tahu ini mama habis dikasih lince itu setiap hari tanpa disuruh dia langsung minta itu lincenya dibukain buat dia gitu pokoknya dia mau minum lince karena dia merasa aku punya tenaga gitu ya udah akhirnya diminumin terus sampai beraktivitas ringan lah ya tapi sudah berani keluar sudah minta dianterin ke tempat ibadah apa segala udah bisa jalan berdiri berarti udah jalan berdiri ketemu temennya sudah bisa tersenyum gitu dipanggil aku namaku pelan-pelan gitu Johan gitu bisa loh bisa ngomong apa gitu bisa ngomong apa makan sudah bisa makan sendiri ya kan terus bahkan ke kamar kecil apa segala bisa sendiri jadi berarti prosesnya berapa lama Pak Johan? Sekitar 2 minggu doang loh. Sampai akhirnya mama itu bisa melakukan aktivitas gitu ya? itu 2 mingguan. Masa ngangkat ember sendiri, wah, aduh, makanya dia merasa dirinya kayak sudah normal. Wah, gila juga ya lince ini. Ternyata efeknya bagus gitu kan. Nah dari situ kayaknya kita dapat full conviction gitu bahwa lince ini layak kita jelaskan ke teman-teman karena dia satu-satunya sih produk yang ternyata punya rekam jejak 2000 tahun ya. Wah, ini rekam jejak yang panjang. Kurang lebih panjang ya 20 generasi kayak begitu hitungannya wah panjang banget itu kalau rekam jejak begitu secara budayanya Chinese apa segala itu ternyata di setiap hasil sastra lukisan-lukisan di kerajaan apa segala selalu ada gambarnya Ganoderma kan Ganoderma itu ternyata sudah cukup populer ribuan tahun. Kenapa kita nggak populerkan juga sekarang karena dia cukup ya menurut saya powerful banget gitu.